Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin. Faslun, bermula ini adalah satu fasal. Aqallul kafani, bermula sekurang-kurangnya kain kafan itu, saubun, ialah kain, ya ummuhu, selembar kain, ya ummuhu, yang meratai akan si mayit, artinya yang mencukupi untuk badan si mayit. Jadi ini adalah pembicaraan tentang pengkafanan, yang mana pengkafanan ini termasuk daripada kewajiban atas kaum muslimin yang sifatnya fardu kifayah, artinya harus dijalankan minimal oleh satu orang daripada kaum muslimin agar orang-orang di kampung itu gugur kewajibannya. Karena ini adalah merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada sesama kaum muslimin, di mana kita hidup di dunia ini adalah bukan sendirian, melainkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang banyak, bersama orang lain, yang mana orang lain itu bisa keluarga kita yang terdekat seperti ayah, ibu, atau misalnya anak, cucu, nah atau misalnya yang agak jauh, nah seperti sepupu dan seterusnya, ataupun yang tidak ada hubungan kekeluargaan tapi ada hubungan tetangga atau hubungan persahabatan dan lain-lain. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang diwajibkan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita agar umat tidak menjadi lemah. Karena apa? Karena umat ini menjadi lemah akibat perpecahan. Nah kemudian bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, perlu kemarin itu diperjelas lagi yang berkenaan dengan memandikan mayit, bagaimana langkah-langkah yang memang disunahkan, artinya yang paling afdol di dalam memandikan mayit ini. Jadi langkah yang pertama ini seperti yang disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh salah seorang mufti tarim, yaitu Syekh Salim bin Said bin Bukair Bagaisan. Nah beliau menulis satu kitab yang berkenaan dengan penyelenggaraan mayit. Nah jadi ada beberapa langkah yang patut untuk kita tiru demi kesempurnaan daripada memandikan mayit. Nah langkah yang pertama ini yang perlu diingat. Jadi langkah yang pertama itu adalah mayit ditaruh, nah di tempat pemandian. Jadi ditaruh dulu di tempat pemandian. Itu kalau sudah meninggal dunia, kemudian sudah ibaratnya itu dibawa pulang ke rumah. Kalau misalnya sudah kalau meninggalnya itu di rumah sakit. Nah kemudian menaruhnya itu adalah dengan cara yang lembut, kadang bahantak tuh ya, kalau lah betimbai misalnya. Kenapa? Karena itu tadi kasru'ad mil mayyiti kakasrihi hala hayatihi, kurang lebih seperti itu. Artinya mematahkan tulang mayit, nah itu sama seperti mematahkannya di waktu dia masih hidup. Artinya mayit ini pun juga diberikan perasaan ketika dia sudah meninggal dunia. Artinya kalau dihampas mayatnya mungkin dia merasa kesakitan sebagaimana dia merasakannya ketika masih hidup. Apalagi misalnya dipotong-potong, naudzubillah. Nah ini adalah merupakan suatu kejahatan luar biasa ketika misalnya terjadi peristiwa pembunuhan yang sering disebut dengan mutilasi. Nah, jadi kita lanjutkan sedikit. Jadi mayit ini sebaiknya kita taruh
Ini langkah pertama di tempat pemandian. Yang mana tempat pemandiannya itu yang paling bagus itu jangan terlalu tinggi. Nah, jangan terlalu tinggi. Yang sekira-kira mudah bagi orang-orang yang memandikannya itu melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, daripada memandikan mayit itu. Nah, dengan cara yang lembut, di mana ditelantangkan itu mayit, ditelantangkan. Nah, kemudian apabila memungkinkan, maka kedua kakinya itu dihadapkan ke kiblat. Itulah yang paling utama. Jadi kalau kiblat ke sana, nah maka di situ kepalanya kan, di sini kakinya. Nah, itu adalah sama seperti sesudah seseorang meninggal dunia. Bagaimana caranya? Nah, maka itu dihadapkan ke kiblat juga. Jadi wajahnya itu diangkat dengan menggunakan bantal, misalnya kepalanya ini, nah ditaruh di bawahnya bantal supaya terangkat menghadap kiblat. Begitu juga kedua telapak kakinya itu menghadap kiblat. Nah, itu sesudah meninggal dunia. Jadi baik sebelum dimandikan atau sesudahnya sama. Bila sudah selesai misalnya dimandikan, begitu juga. Nah, ditaruh mayat itu posisinya wajah dan kedua telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian diusahakan supaya itu tadi kepala lebih tinggi daripada kedua kakinya. Dan juga diusahakan supaya itu mayit dimandikan di dalam pakaian yang yang tipis. Nah, pakaian yang tipis, pakaian yang mudah tembus air. Karena memang yang sunnahnya mayat itu ditutupi di dalam pemandiannya. Nah, kecuali diperlukan untuk dibuka, seperti misalnya membasuh tangan dan sebagainya. Nah, adapun untuk aurat itu wajib dijaga, tidak boleh dilalaikan. Nah, ini yang menjadi catatan. Karena banyak daripada pemandian yang tidak memperhatikan ini. Nah, sehingga mayat ini memang ditaruh kain bahalai lah kalau bahasa Banjarnya, kain selembar, nah tapi bahalai. Nah, tapi apa? Tapi urusan menutup aurat tidak diperhatikan, sehingga ulun beberapa kali melihat bagian pantat dari mayit ini kelihatan. Nah, itu kan namanya tidak menjaga kewajiban daripada menutup aurat mayit. Nah, karena memang yang abdolnya bahwa kalau mayit itu yang meninggal laki-laki, yang memandikannya laki-laki juga, itu lebih abdol daripada perempuan-perempuan yang sekalipun dia mahramnya. Adapun kalau yang bukan mahramnya atau bukan istrinya, maka itu tidak boleh memandikan laki-laki. Sebaliknya begitu juga. Artinya yang meninggal adalah perempuan, maka yang abdol itu yang memandikan adalah perempuan juga. Nah, itu lebih abdol lagi daripada lelaki yang mahramnya. Nah, sekalipun mahramnya atau suaminya, masih lebih abdol perempuan juga yang memandikan. Adapun kalau misalnya laki-laki bukan mahramnya, tidak bisa ikut memandikan perempuan, tidak boleh itu hukumnya. Nah, jadi sekalipun misalnya sesama perempuan atau sekalipun misalnya lelaki itu mahramnya, tetap. Nah, untuk yang selain suami itu kan tidak boleh melihat antara pusat dan lutut. Jadi harus aurat itu ditutup. Nah, sama dengan sesama laki-laki, antara pusat dan lutut pun harus juga ditutup. Jangan dibiarkan pantat mayit kelihatan. Jadi yang memandikannya ini beberapa orang, nah bahjah hirangnya apa ngarannya nih, burit mayit jadi kalau lah ada juga putihnya aja kan gitu, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi ini yang paling utama, jangan sampai kehormatan daripada mayit itu terlalaikan. Jadi bagaimanapun keadaan mayit sewaktu hidup, maka tetap dia adalah saudara kita, sesama kaum muslimin dan muslimat, harus diperlakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita pun nanti diperlakukan orang dengan baik. Karena man zolama zulimu, kan seperti itu. Siapa yang zolim pasti akan dizolimi. Nah, siapa yang melakukan suatu hal yang buruk, maka pasti juga akan hal yang buruk itu diperlakukan atas dirinya. Naudzubillah. Nah, ini yang paling abdol. Jadi direbahkan mayit ini di tempat pemandian yang tidak
tinggi, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, tempat yang sedang yang memudahkan untuk orang-orang yang memandikan dalam memandikannya itu. Nah kemudian dimandikannya itu ya dengan misalnya menggunakan pakaian seperti tapih, tapih bahalai, tapi menutupi seluruh tubuhnya, atau bisa juga dengan misalnya semacam gamis tapi yang tipis, yang mudah tembus air. Karena ada juga ini gamis-gamis yang larang itu sulit untuk masuknya air. Nah mungkin tembus tapi lambat karena bahannya sangat bagus. Nah jadi kita cari misalnya gamis yang tipis, yang mudah masuk air, mudah tembus air. Nah misalnya yang tangannya pendek kan ada masalah kan gitu. Nah karena boleh jadi karena kita akan memeriksa daripada kukunya dan sebagainya supaya itu lebih mudah. Nah ini cuma yang abdolnya sekali lagi untuk pemandian itu kita menutupi seluruh badannya, sekalipun yang wajib ditutupi itu adalah auratnya. Nah itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua setelah ditaruh seperti yang disebutkan tadi, sudah ditaruh, nah dihadapkan ke kiblat kedua telapak kakinya dan juga itu kepalanya diangkat sekira wajahnya juga menghadap kiblat. Nah ditaruh pakaian atau misalnya kain yang tipis yang tembus air dengan mudah. Nah ini langkah yang kedua. Nah langkah yang kedua apa? Yaitu pemandian ini menyiramkan air dulu. Menyiramkan air yang tulen, yang murni. Nah tapi jangan bercampur lawan yang untuk pembersih itu seperti sabun. Nah yang dipakai biasanya untuk pembersih seperti misalnya sabun. Nah jadi ini tujuannya adalah untuk membersihkan daripada kotoran-kotorannya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di tubuh mayit dibersihkan. Jadi sambil disiram sambil disabuni. Nah itu disiram, dibilaskan seperti itu. Nah jadi itu mulai daripada kepalanya sampai kedua telapak tangannya, semua daripada badannya ini dibasuh dan juga sambil menggunakan sabun. Nah baik yang bagian depan atau bagian belakang itu diratakan airnya. Dan juga untuk si pemandian itu sebaiknya apa? Sebaiknya menggunakan sarung tangan atau misalnya menggunakan kain dan sebagainya. Nah untuk menggosok-gosok, nah jadi bagian badannya itu digosok-gosok, nah sambil disiram sambil digosok-gosok dengan menggunakan sabun. Nah kayak kita mandi juga. Nah paham ya kalau lah digosok-gosok sambil disiram air, nah dengan menggunakan sabun untuk membersihkan daripada itu kotoran-kotoran yang menempel di kulitnya ataupun di rambutnya ataupun di bulu-bulunya. Nah cuma ini Pang hati-hati kalau tidak dicelenginya aja. Jarang Pang mayit yang mencelengi, ya kalau lah jarang tuh. Nah biasanya mayit ini ya ada juga yang pina terbuka matanya itu kawah Jepang ditutupi kan gitu. Nah ada juga yang pina ranggang matanya, ya kalau lah. Nah ini macam-macam lah keadaan daripada mayit. Nah cuma di antara tanda-tanda husnul khotimah itu adalah artinya si mayit ini sebelum meninggal, artinya ketika menjelang daripada kematiannya itu, nah dia menutup matanya sendiri kan seperti itu, tidak ditutup oleh orang lain. Nah dan juga dia merapatkan bibirnya sendiri, tidak ditutup oleh orang lain. Nah itu diantara meninggalnya dalam keadaan tenang. Dan itu juga ada semacam hawa dingin dari perutnya kemudian merata ke seluruh tubuh, hawa sejuk. Nah adem istilahnya itu. Nah artinya orang ini meninggal dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, tidak ada beban dan juga tidak disiksa ketika sakratul mautnya. Nah begitu mayat ruhnya itu dicabut oleh malaikat Israel, maka keluarlah keringat di dahinya misalnya kan gitu. Nah kadang sebagian orang yang meninggal itu dia mengeluarkan air mata. Nah begitu mayatnya begitu dia proses kematian, mengalami proses kematian, nah bercucuran air matanya. Nah dan yang paling utama lagi
di antara ciri orang husnul khotimah itu adalah mengucapkan dzikir. Seperti misalnya la ilaha illallah, itulah yang paling afdol. Yang paling afdol daripada dzikir ketika orang itu meninggal adalah la ilaha illallah, karena sudah daripada Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, bahkan para ulama mengatakan kalau misalnya dia ditalkinkan menyahut la ilaha illallah, dia bisa menyahut, kemudian dia ada mengucapkan kalimat yang lain lagi. Misalnya kan ada mengucapkan kalimat yang lain, menggandang-gandang anak kah misalnya, maka sunnah lagi ditalkinkan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya dia menyahut lagi ucapan la ilaha illallah itu, supaya akhir daripada ucapannya ketika dia hidup adalah la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu yang sunnahnya hanya la ilaha illallah, tidak ditambahi dengan Muhammadur Rasulullah, karena berdasarkan hadis tersebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan ada juga ulun mendengar, nah artinya semacam dokter lah kan gitu, nah yang sering bertugas di yang sering dipanggil mungkin ketika orang itu hendak meninggal. Nah, ditalkinkan la ilaha illallah, orang-orang yang meninggal di rumah sakit itu hanya sedikit yang mampu menjawabnya, kan seperti itu. Nah, cuma kita tidak boleh juga memponis kalau kada menjawab artinya su'ul khotimah, kada juga. Nah, boleh jadi orang itu kada kawal lagi berbender, kada kawal lagi berucap, kada kawal lagi berkata-kata, hanya bisa menjawab di dalam hati. Nah, jadi jangan juga kita ya si anu itu ditalkinakan behimat dan gitu, nah kada menjawab, nah ini su'ul khotimah nih pinanya. Nah, jangan juga kan gitu. Nah, boleh jadi orang itu kada kawal lagi mengucap, hanya menjawabnya di dalam hati. Nah, intinya kayak itu. Nah, cuma kalau bisa menjawab dengan lisan, maka itu pertanda yang paling besar lah, yang paling kuat bahwasanya dia itu meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Karena iman ini yang paling penting. Yang lain itu tidak dibawa. Artinya harta yang banyak tidak dibawa. Bagaimanapun besarnya rumah, bagaimanapun mewahnya mobil, bagaimanapun banyaknya duit, nah, bagaimanapun tinggi pangkat dan sebagainya dan seterusnya, itu semua tidak dibawa. Itu semua akan ditinggalkan. Hartanya akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Adapun pangkatnya akan digantikan oleh orang lain. Dan lain-lain semua daripada kenikmatan atau kemewahan, kemegahan duniawi itu akan lenyap seketika. Bahkan anak istrinya pun tidak mau masuk ke dalam kubur untuk ikut dikuburkan bersamanya. Nah, itu tidak ada. Semua daripada kita yang akan meninggal di dalam kubur akan ditimbun dengan tanah sendirian. Yang menemani kita siapa? Ya tidak ada, kecuali adalah amal soleh kita. Maka amal soleh itu dalam suatu riwayat dikatakan oleh Rasulullah akan menjelma menjadi teman kita di dalam kubur, yang akan menghibur hati kita. Nah, sehingga kita tidak kesunyian. Nah, adapun amal buruk juga akan menjelma menjadi teman kita, tapi teman yang membuat kita tersiksa. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini kita yang berusaha supaya semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya kita meninggal dunia sedangkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan pintu rahmat Allah dibukakannya lebar-lebar untuk kita. Inilah harapan kita, karena kita ini hidup hanya sementara. Nah, mungkin kita bisa bertahan 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi, nah, mungkin. Tapi pasti akan sampai ke garis finish. Garis finish itu tiada lain dan tiada bukan adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang mengingkari akan datangnya kematian. Sekalipun dia seorang yang kafir atau seorang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, pasti dia percaya suatu saat dia akan sampai ke garis finish, yaitu kematian. Jadi tinggal kita bagaimana caranya supaya kita meninggal dunia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Karena al-a'malu bi khawatimiha, amal-amal itu dipatok pada penghabisannya. Artinya pada
pada masa-masa terakhir daripada hidup kita. Karena di dalam riwayat yang sangat panjang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, artinya ada seorang yang dosanya banyak, tapi beberapa hari atau beberapa minggu sebelum dia meninggal, dia bertobat, dia memperbaiki dirinya semaksimal mungkin, akhirnya dia pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang banyak beribadah, banyak beramal soleh, tapi beberapa hari atau beberapa minggu sebelum dia meninggal, dia berubah, dia menjadi orang yang melakukan dosa, orang yang suka maksiat dan sebagainya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Jadi selama orang masih hidup, kita tidak bisa memvonis, wah ini ahli neraka, ini ahli surga. Nah, kita tidak bisa. Begitu juga terhadap diri kita. Mentang-mentang kita rajin ibadah, mentang-mentang kita misalnya menuntut ilmu sekian tahun, lalu kita merasa pede bahwa kita ini pasti surga, maka itu termasuk daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa aman daripada makar Allah. Nah, apa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Artinya apakah mereka itu merasa aman daripada makar Allah? Maka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kaum yang merugi. Nah, ini jadi dibasuh, diratakan dengan sabun. Nah, dengan sabun. Jadi diratakan, ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, ini langkah memiradui kalau bahasa kitanya. Jadi disandarkan itu mayit, nah didudukakan dengan cara yang lembut. Nah didudukakan, nah ini didudukakan artinya kadang didudukakan benar bang. Artinya ya mungkin mayitnya kayak ini lah, karena didudukakan. Nah itu ditahan. Misalnya ada yang menahani di punggungnya ini, ya kalau istilahnya nih, dan di kepalanya, misalnya dengan menggunakan paha kan untuk menahan punggung dan tangan kanan untuk menahan kepala kan gitu. Nah kalau sorangan aja berarti tangan kiri ini dipakai untuk memusut-musut. Nah memusut-musut, mengelus-elus, orang bahasa Indonesianya itu perutnya itu. Tapi istilahnya jangan terlalu berlebihan. Jadi modelnya santai aja, cuma mendalam, kayak orang mengurut tuh, mendalam. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di perutnya. Nah itu. Nah kalau misalnya kada kawa sorangan, ya berdua. Misalnya seikung menahani, mendudukakan. Nah tapi kada duduk bujur, kada duduk nang ini nah. Nah sehingga seikung itu memusuti. Nah memusuti kan gitu nah. Memusuti parutnya. Nah itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengeluarkan daripada apa yang ada di dalam perutnya. Jadi didudukakan, dipraktikkan orangnya ganal-ganal deh nah. Ya kalau lah, ini bisa kada kawa, cakanya ada kekanakan nyaman. Ada kekanakan di sini. Kededa kalau lah, kededa. Jadi dibayangkan di pikiran masing-masing gitu. Artinya mayat ini istilahnya nih. Nah kita taruh mayat ini kan. Misalnya, nah ini mayat, nah lalu tunggal dikitan, nah kita angkat kepala lawan lawan awaknya ini, nah kita angkat, lalu kita tahani pakai paha, misalnya pakai lutut kita ini, nah pakai kaki, nah untuk untuk badannya itu, ada pun untuk kepala dengan tangan kanan. Kalau sorangan aja tangan kiri ini untuk menggosok, nah intinya kayak itu. Sekaligus juga waktu itu menyalakan prepenan yang harum-harum. Kenapa? Karena boleh jadi yang keluar itu adalah kotoran-kotoran yang berbau. Nah, jadi supaya baunya itu kada kesana kemari, diimbangi dengan apa? Dengan kita menyalakan misalnya kayak garu atau misalnya kayak dupa dan lain-lain yang harum-harum. Dan sunnahnya itu memang tempat untuk pelaksanaan pemandian mayit itu yang beratap kan gitu, nah kadang langsung ke langit tuh ada. Nah intinya kayak itu yang ada atapnya. Nah kemudian setelah itu sambil itu dibasuh-basuh kan istilahnya nih, sambil disiram-siram airnya. Nah itu langkah yang ketiga. Nah jadi ketika kita gosok, nah bagian daripada
apa namanya kemaluannya itu, khususnya duburnya. Nah itu dibasuh-basuh. Nah kemudian dibalikan lagi, ini yang langkah keempat. Langkah keempat dikembalikan lagi badannya itu, sesudah didudukkan dikembalikan lagi. Nah kemudian baru kita berupaya untuk membasuh daripada dua kemaluannya itu dalam posisi si mayit tadi sudah dikembalikan daripada duduknya. Nah baik itu kubul ataupun dubur dan apa-apa yang di sampingnya. Nah jadi ini ya jelas sebelum waktu kita langkah pertama tadi, waktu membaringkan mayit itu sudah seluruh daripada pakaiannya dicopot. Termasuk misalnya kalau ada yang lawas di rumah sakit biasanya pakai pempes, nah maka pempesnya itu harus dicopot kan seperti itu. Itu sudah di langkah pertama. Nah kita sudah ada di langkah yang keempat. Jadi memiradui ini ya tadi pakai tangan kiri. Nah tangan kiri pakai semacam sarung tangan atau semacam kain yang dibentuk seperti sarung tangan. Jadi sambil disirami. Nah jadi ibaratnya anwai apa artinya nih? Dimasukkan tangan tuh udah ke bawah, tapi tetap mata kita ini menjaga supaya jangan sampai kelihatan auratnya. Begitu juga bagian-bagian daripada auratnya itu tetap kita usahakan supaya kada kelihatan orang lain. Nah itu. Nah jadi sambil mengocek-ngocek istilahnya tuh bahasa kitanya, sambil kita siram sampai bersih. Nah itu kalau bahasa kitanya itu adalah memiradui kalau bahasa kitanya. Jadi kalau sudah bersih, sudah kasat kan gak ada lagi kuning-kuningnya dan gak ada lagi bau-baunya, ya kalau lah istilahnya deh, berarti sudah selesai kita mengistinjai daripada itu mayit. Nah lalu kita melangkah kepada langkah yang kelima, yaitu menghilangkan yang kotoran-kotoran yang ada misalnya di bawah kuku. Nah dihilangkan, dikorek-korek. Nah karena itu bisa menghalangi daripada sampainya air ke bagian itu. Nah kemudian juga misalnya seperti macam-macam lah kan istilahnya nih, yang kotor-kotor. Nah khususnya kuku-kuku lah. Nah itu langkah yang ke 5. Jadi kuku misalnya atau yang ada di mulut, ada kotoran yang ada di mulut, misalnya seperti bekas muntah dan sebagainya kan gitu. Nah atau misalnya yang ada di hidung, kalau ada kotoran, baik kotoran yang najis atau yang suci kan gitu. Nah itu dibersihin karak-karaknya lah, atau hidungnya. Nah kalau misalnya ada kotoran, baik kotoran yang najis atau kotoran yang suci, misalnya kan waktu garing banyak keluar darah di hidung misal, nah itu dibersihkan. Nah kemudian lagi termasuk bagian-bagian daripada lekukan-lekukan di mata, di ujung yang dalam dan ujung luar. Nah itu kita gosok-gosok. Nah kita bersihi apa-apa yang kotor darinya. Tahi mata misalnya ada si mayat, maka itu kita bersihi. Nah itu langkah yang kelima. Kemudian langkah yang keenam, nah ini masuk kepada mewudukannya. Nah jadi masuk kepada mewudukannya. Tapi ini kalau kita bahas secara panjang lebar malam ini kayaknya ada cukup, karena langkahnya ada 11. Nah jadi kita sampai ke 6 dulu lah. Nah karena ada tanya jawab, nah insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada malam Kamis yang akan datang. Nah jadi ini sama seperti wudunya orang hidup. Sama seperti wudunya orang hidup. Jadi langkah yang ke-6 ini artinya kita mewuduakan daripada mayit. Dan meniatakannya ini hukumnya adalah wajib. Meniatakannya hukumnya wajib. Sekalipun wudunya itu adalah sunnah. Nah adapun mandi wajib, mandi jenazah itu hukumnya adalah wajib, tapi meniatinya adalah sunnah. Nah ini jadi ada gawian yang hukumnya wajib tapi niatnya sunnah, yaitu mandi jenazah. Ada gawian yang hukumnya sunnah tapi niatnya wajib, itu adalah mewuduakannya. Nah ini kebalikannya. Jadi memandi jenazah biar kada berniat tetap sah. Tapi kalau mewudui jenazah itu harus berniat, sekalipun hukumnya sunnah. Nah jadi ini terbalik. Ya kalau lah istilahnya nih, yang gawiannya wajib ternyata ada wajib berniat. Tapi yang gawiannya sunnah ternyata wajib berniat. Nah ini ada di dalam masalah memandikan dan mewudukan mayit. Nah jadi ini diantaranya kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ini yang paling utama. Ibaratnya tuh kalau kita berwudu waktu hidup, sunnahnya diantaranya membasuh kedua telapak tangan, maka kita basuh kedua telapak tangan mayit dulu.
Nah kemudian diantaranya yang sunnah daripada kita waktu kita hidup kan gitu, nah adalah kita waktu awal-awal membasuh telapak tangan ini disertai dengan ucapan bismillah. Nah maka kita juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kan seperti itu. Nah setelah itu baru kita siwaki. Nah kita siwaki tapi begimitan, nah disiwak. Nah disiwak daripada giginya sebelah kanan sebelah kiri, ya Allah lah besinya meigut ya. Nah ini ya Allah, tapi insya Allah ada bang ya Allah lah. Abon mayatnya meigut dan kira-kira masih hidup, kira-kira mayatnya ya kalau lah salah sangka aja itu kira-kira bang lah. Nah apalagi menceleng, nah itu kira-kira salah sangka aja. Atau mati suri bisa, karena dulu ada kawan ulun, abahnya itu dulu pernah mati suri. Jadi pas hendak mengubur hara bebencalak, nah imbe itu lalu bergarak-garak, dikira orang mati jadi hantu. Nah untung ada yang tawani kan gitu, nah mencek sekalinya sidin masih hidup, alhamdulillah. Nah ibaratnya itu mati suri kalau bahasa kitanya, dikira orang sudah mati karena jantungnya berhenti berdenyut kan nih, nadinya nih berhenti berdenyut dan jantungnya berhenti berdetak kan, kemudian juga mulut atau hidungnya berhenti bernapas. Nah ternyata masih hidup, mati suri. Nah jadi amun nang pengutan bukan, cuma alhamdulillah ada aja tuh yang tawani yang meriksa, alhamdulillah sidin masih hidup. Nah coba kan istilahnya deh yang berataan pengutan ya kalau lah, nah lalu aja pas malam mayatnya berjalan ya kalau dikira mati jadi hantu. Nah padahal kada. Jadi kita ada bagus juga kelimpatan pengutan ya kalau lah. Dan itu adalah merupakan kepercayaan daripada orang-orang Yahudi yang manusia mati jadi hantu, arwah gentayangan itu asalnya yang membawa adalah Belanda. Nah kalau itu dijelaskan panjang pulang ya kalau lah ken aja. Nah insya Allah sesudah ini kita akan mengkaji tentang orang mati jadi hantu itu sebenarnya apa kan seperti itu. Nah kemudian kita lanjut. Jadi kita siwaki kan nih imbah itu hanya kita kumur-kumuri lawan kita masukkan banyu ke hidung. Nah jadi bahan wah itu kan dikitan, kita angkat mayitnya, nah kita siramakan banyu ke buntung kan gitu nah. Nah kemudian lagi kita siram kita simbur-simburakan lah ke kedua hidungnya. Nah itu. Nah kemudian baru mulai daripada wajahnya kan seperti itu. Kemudian tangannya, nah itu tangannya itu sampai ke siku itu yang sunnahnya. Dan juga sesudah sampai ke siku kan 3 kali. Nah lalu jari-jarinya ini diselat-selati kan seperti itu dengan jari-jari orang yang hidup maksudnya. Nah kemudian baru pindah ke tangan kiri dari sini juga sampai ke bahu. Nah itu yang sunnahnya. Kalau yang mempas di siku itu sunnah juga, tapi kada tinggi tingkat kesunahannya. Yang tinggi tingkat kesunahannya sampai ke bahu. Nah kemudian sesudah 3 kali kita membasuh, baru kita selat-selati jari-jarinya nih. Nah kemudian baru misalnya kepala, seluruh kepala kan disapu. Nah kemudian baru telinga. Nah telinga itu ya dengan disapu-sapu. Nah kemudian dengan dimasukkan juga di lubangnya nih kan istilahnya nih banyu yang tangan yang basah dimasukkan ke lubangnya. Kemudian lagi telapak tangan ini seperti ini juga. Nah kan seperti itu. Nah kayak ini nih ya kalau istilahnya nih. Nah itu adalah diantara sunnahnya. Nah kemudian baru melanjutkan ke mana, ke kaki kan seperti itu. Nah jadi ke kaki itu dari dari ujung kaki, nah sampai ke lutut itu yang sunnah, dari ujung kaki sampai ke lutut. Nah cuma untuk menyelat-nyelati kalau di sini itu sunnahnya baik tangan ataupun kaki mayit. Untuk orang yang hidup menyelat-nyelatinya dengan ini jari kelingking daripada tangan kiri. Nah itu aja kayak itu. Nah jadi ini kalau sudah selesai batisnya juga dibasuh kanan kiri, nah maka maka itu ya kita berdoa sebagaimana doa selesai berwudu. Misalnya kita membaca inna anzalna, kemudian baru Allahumma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alna minat taubin. Allahumma ij'alhu kalau di sini. Allahumma ij'alhu minat taubin waj'alhu atau Allahumma ij'alni wa iyyahu minat taubin waj'alni wa iyyahu minal mutatahhirin waj'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Nah itu
Jadi itu wajib berniat. Dan yang meniatakan daripada wudhu itu juga yang menyiram. Jangan seorang yang berniat, orang yang menyiram kada kan gitu nah. Kita yang meniatakan, kita juga yang menggawinya. Paham ya Allah? Nah, jadi siapa yang bertugas mewuduakan, nah itu harus ekstra hati-hati. Nah, sekalipun wudhunya kada wajib, tapi untuk kesempurnaan daripada mandi. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan lagi kaifiatnya. Nah, ini langkah yang berikutnya yang ketujuh. Nah, mudah-mudahan Jepang bisa dipahami dan bisa dipraktikkan ya Allah. Nah, termasuk mengkapani ini, kayak apa cara mengkapani ini semestinya ada prakteknya ya Allah. Nah, supaya apa? Supaya kita ada tahu bang lah. Kalau misalnya kuitan kita meninggal, atau misalnya bukan kuitan anak, misalnya atau kakak atau ading, kita ada tahu ya Allah Pak Haji lah. Siapa yang berdahulu, apakah kita, apakah mereka, kita ada tahu. Siapa tahu kita yang terdudi. Nah, jadi kan kita ada juga andil dalam memandikan kerabat kita. Nah, apalagi kuitan kita yang memandikan. Wah, senang benar kuitan kita. Alhamdulillah, anakku umpat memandiakan. Nah, ibu itu pulang mengapani kita juga umpat. Nah, alhamdulillah anakku umpat mengapani. Mensolatkan, ternyata kita yang jadi imamnya. Alhamdulillah kan gitu. Nah, anakku mengimami. Himung kuitan ini waktu sudah meninggal dunia. Karena begitulah keadaannya seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya mayit itu akan menyadari siapa yang membawanya, dari misalnya dari rumah sakit, misalnya kan yang merebahkannya, yang memandikannya, yang mengapani dan seterusnya, sampai yang mengantarkannya ke liang lahat. Bahkan apa yang diucapkan oleh orang-orang ketika di atas kuburnya itu mayit mendengar. Nah, cuma kita yang kadakawa mendengar daripada apa yang terjadi di bawah sana. Intinya kayak itu. Nah, baik itu manusia ataupun jin, kecuali binatang. Kalau binatang diperdengarkan oleh Allah apa yang terjadi di bawah sana. Adakah kira-kira pertanyaan? Nah, kalau ada yang Anda bertakon silahkan. Ada kerasaan pun lah. Maka isani bisa bersungsung ini ya lo. Nah, ya kawannya Bang, 5 menit insyaallah sampai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yang abdol tuh memandi mayit tuh di tempat pemandiannya kah, apa di pangkuan oleh keluarga di sana kah gitu, nah di awak, di awak. Dan yang kedua, kalau mayit tuh biasanya kalau anak di bawah tuh biasanya ada yang di bawahnya tuh lewat gitu, yang kanakan ini tuh susuk itu sunnah kah apa kayak apa itu nah, yang biasanya disusupakan kanakan di bawah kerandanya tuh nah. Nah, itu aja itu untuk kanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disebutkan oleh para fuqaha itu memang mayit itu sunnahnya ditaruh di suatu tempat semacam papan dan sebagainya. Nah, bukan di pangkuan. Karena kalau di pangkuan boleh jadi ya orang yang memandikan ini kan terkena najisnya dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, jadi memang yang ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para fuqaha itu ditaruh di satu tempat. Nah, yang tempat itu cocok untuk menjadi pemandian daripada si mayit, intinya kayak itu. Cuma kalau yang di pangku itu ya sah-sah aja Bang, kan asal bersih ya Allah lah, asal rata airnya, kan najisnya kada ada lagi, sah-sah aja kan gitu. Nah, cuma memang yang ada di dalam kitab-kitab itu adalah di papan atau yang seumpamanya, artinya di wadah lah, wadah khusus untuk pemandian, intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang kekanakan berserusup itu memang itu mungkin hanya semacam kebiasaan kita lah kan, mungkin kan gitu. Nah, jadi tidak termasuk dalam ajaran Islam, intinya gitu. Jadi kalau mayit sudah meninggal dunia ya istilahnya yang perlu kita lakukan adalah kita mendoakan ya Allah, kita ibaratnya beramal soleh. Nah, dengan berbagai macam amal, misalnya membaca Al-Quran seperti Yasin dan sebagainya. Nah, kemudian kita membaca yang lain-lain, karena itu memang ada hadis-hadisnya, seperti misalnya Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Rasulullah, bacalah surah Yasin atas mayit-mayit kalian. Nah, jadi mayit itu sunnah dibacakan surah Yasin berdasarkan hadis tersebut. Nah, kemudian yang lain-lainnya pun itu bisa kita baca seperti tahlil dan sebagainya. Nah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk si mayit. Kalau kita bacakan dengan ikhlas,
maka apa? Maka pahalanya akan hasil. Kalau pahalanya hasil, maka bisa dihadiahkan untuk mayit. Jadi masalah apakah pahala sampai atau tidak daripada amalan orang yang hidup, maka sebenarnya jawabannya tergantung dari keikhlasan orang yang membacakannya itu, orang yang mengerjakannya. Kalau tidak ikhlas, apa yang sampai? Pahalanya yang ada, kan gitu dah kadeda. Jadi yang paling penting dulu kita berusaha supaya kita mengerjakan itu dengan ikhlas, supaya apa? Supaya dapat pahala. Nah, kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas selalu dapat pahala, maka pahala itulah yang akan kita kirimkan, kita hadiahkan kepada si mayit. Intinya kayak itu. Jadi kunci daripada kita beramal yang akan dihadiahkan kepada mayit pahalanya adalah ikhlas. Sekalipun misalnya kita beramal dengan yang ringan aja, kita memberi orang wadai misalnya nih, nah dengan niat pahalanya untuk almarhum ayah atau ibu. Nah tapi kita memberinya itu dengan ikhlas, kededa pamrih, kededa tujuan yang lain, hanya karena Allah, maka itu nilainya sangat besar ketimbang misalnya mengadakan yang ganal-ganalan itu, istilahnya nih menyembelih sapi atau menyembelih kambing kan gitu. Nah tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya misalnya supaya dipuji orang, artinya ini nah bagus benar si Pak Haji ini betahlilan kan, mantap benar malam tadi makanannya kambing kan gitu. Nah jadi buah bibir orang-orang di kampung, masya Allah benar Pak Haji kan gitu. Nah misal kan gitu. Nah cuma insya Allah lah kalau yang ada di wadah kita ini kan artinya ikhlas bertahan lah ya Allah lah. Karena apa? Karena kita menyadari bersama bahwasanya segala amal itu tidak akan dapat pahala kecuali dengan ikhlas, dengan niat murni semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena yang lainnya. Adakah lagi mungkin satu pertanyaan, silakan. Kalau ada lagi, nah kalau kededa nyaman ditutup ya. Kalau adakah lagi kira-kira? Adakah lagi? Kalau ibu-ibu ada yang bertakon silahkan. Adakah lagi pertanyaan? Nah, kededa kalau lagi lah. Nah, jelas jangan tadi itu jelas jangan lah. Nah, artinya masalah pemandian ini memang kita perlu belajar ya kalau lah, supaya kita nyaman memandikan jenazah kuitan kita. Ya kalau himung kuitan kita kalau kita umpat memandikan. Tapi upat memandikannya dalam artian ada ilmunya. Amun memandikan bahapal ya Allah lah. Nah ini kadang bisa beributan. Nah ini bahapal. Naudzubillah. Nah jadi intinya orang yang gawiannya pemandian itu tiada lain dan tiada bukan, adabnya harus dijaga. Jangan berkisah-kisah tentang apa yang dilihatkan waktu memandikan itu. Karena memang hal ehwal daripada mayit ini kadang ada yang mengejutkan, yang di luar nalar dan sebagainya. Kan itu jangan sampai kuya-kuya ke mana-mana, karena itu adalah membuka aib daripada sesama kaum muslimin. Nah kita kada tahu, boleh jadi sesudah itu dia mendapat pengampunan dari Allah, kan kita kada tahu juga. Jadi intinya kalau ada yang meninggal sejahat apapun, sebaiknya kita doakan dia sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai orang yang mendapat pengampunannya, kan seperti itu. Nah jadi karena ada pertanyaan lagi, ulun mohon diri kalau ada salah dari kenapa ulun mohon maaf. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita semua dengan husnul khatimah, dengan sebaik-baik penutupan, sebaik-baik akhir daripada hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dan juga keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ataupun di alam barzakh, ataupun di padang mahsyar, ataupun di pengadilan akhirat, sampai akhirnya kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafuna sholih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wajibna fi syamma dhahra min habatan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabila husna biha wa tim alaina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil rasul subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.